Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Para santriwati yang saya cinta sayangi, kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah sebentar lagi akan berbuka bersama. Amin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Di tengah-tengah hujan, bangsa ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, mulai kebanjiran, ada angin kencang dan sejenisnya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesabaran bagi yang ditimpa ujian itu. Mudah-mudahan di balik ujian ini terdapat hikmah yang besar untuk bangsa ini. Mudah-mudahan bangsa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para santriwati rahimakumullah dan kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Insya Allah kita sudah sama-sama maklum bahwa Ramadan, bulan Ramadan dikenal dengan nama Syahrul Quran, yang artinya bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Ada dua bentuk turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, yang itu disebut oleh Allah turun di bulan Ramadan, sebagaimana ayat Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Ketika menggunakan kata unzila, bukan nuzzila, atau anzala, bukan nazzala, maknanya turun sekaligus. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sekaligus semuanya, 30 juz, 114 surah. Dan masih ingat berapa jumlah ayatnya? 6.236 ayat. Ulangi, 6.236 ayat. Itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Di mana itu? Yaitu dari Lauhul Mahfuz, diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah yang adanya di langit dunia. Semuanya. Lebih spesifik lagi, Allah menyebutkan diturunkan pada satu malam yang kemudian dikenal dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami
telah menurunkan Al-Quran sekaligus semuanya pada malam yang mulia. Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, Lailatul Qadar disebut dengan 1000 bulan. Apa sebabnya? Karena disitulah Al-Quran turun. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu semuanya menjadi mulia. Bulan yang sungguhnya sama saja, tapi karena Ramadan diturunkan Al-Quran, maka disebut dengan Sayyidus Syuhur. Malam yang sungguhnya tidak beda dengan malam yang lain, tapi karena Al-Quran diturunkan pada malam itu, disebutlah ia dengan Lailatul Qadar, malam yang mulia, atau dengan sebutan lain, malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam menjadi lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Malam penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena Al-Quran turun pada malam itu. Apalagi kita, ketika kita memang diwariskan oleh Allah sebagai penerima Al-Quran, maka tentu diri kita ini menjadi makhluk terbaik. Bahkan dibandingkan dengan malaikat pun, kita akan menjadi makhluk terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bentuk yang kedua, Al-Quran itu turun pertama kali. 5 ayat pertama pada surah Al-Alaq itu diturunkan juga di bulan Ramadan. Hafal semuanya? Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Di antara riwayat yang menyatakan bahwa kapan 5 ayat pertama itu turun, ada yang menyatakan tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan itu artinya kita memperingati turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran sekaligus dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah sebutkan itu di antara fungsinya pada ayat yang tadi dijadikan sebagai muqaddimah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada ayat ini ada 2 fungsi, atau ada yang menyebutkan 3 fungsi. Al-Quran diturunkan itu yang pertama fungsinya sebagai hudal linnas, yang artinya hidayah bagi manusia. Apa sih hidayah itu? Hidayah adalah al-irsyadu ilal khairati qawlan aw fi'lan. Hidayah itu petunjuk ke arah kebaikan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Semua petunjuk yang mengarahkan pada kebaikan itu hidayah sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 4 macam hidayah kepada kita manusia ini. Yang pertama disebut dengan hidayatul ilham, hidayah berupa insting. Ini ada terutama baik pada hewan maupun pada manusia. Insting ini sudah ada sejak masa bayi. Nanti kalian kalau punya anak, ya, kalau anak itu pipis basah, dia menangis. Siapa yang mengajari agar dia nangis? Kok nggak ketawa? Ada nggak pendidikan? Nah, kalau ada yang nggak enak,
Nanti kamu ketawa ya. Nggak ada. Siapa yang ngajari? Itu ilhamnya, instingnya. Kalau dia senang, dia ketawa. Padahal tidak ada yang mengajarinya. Seorang bayi didekatkan pada puting apa? Bukan puting beliung. Langsung dicek gitu. Siapa yang mengajari? Itu ilhamnya, instingnya. Artinya bayi begitu suka sama puting, gitu ya. Semakin lama semakin tidak mau, tapi ternyata semakin tua ada juga yang semakin mau. Gitu. Artinya kembali pada masa bayi, gitu ya. Itu insting, ilham namanya. Allah kasih kita insting, hewan pun dikasih insting. Kenapa? Agar kita bisa mencapai yang baik. Seandainya bayi itu ketawa ketika ada yang tidak enak, dia ketawa ketika ada basah pipis, atau dia ketawa karena lapar, orang tuanya bingung. Ini anak lapar kok ketawa, bingung. Akhirnya dikasih insting, menangislah agar datang orang sekitarmu untuk menyaksikan kira-kira apa yang tidak enak yang kamu alami. Yang kedua, ada namanya hidayatul hawas. Hidayah berupa indera. Indera kita ada 5. Semuanya berpasangan kecuali lisan. Ada 4 indera yang berpasangan, kan? Ya enggak? Ya. Tapi fungsinya 1. Mata kita 2, fungsinya hanya untuk melihat. Bahkan tidak bisa digunakan untuk melihat 2 objek dengan arah yang berbeda. Yang kanan lihat kanan, yang lihat kiri nggak bisa. Bisa nggak kira-kira? Meskipun matanya mata stereo, nggak bisa. Telinga kita 2, kanan kiri, fungsinya 1, apa? Untuk mendengar. Dan itu pun kalau digunakan untuk 2 sumber suara akan membuat terasa tidak fokus, tidak kedengaran dua-duanya. 1 dengarkan pengajian, 1 dengarkan musik. Yang kanan pengajian, yang kiri musik. Kira-kira apa yang terjadi? Dua-duanya enggak kedengaran. Apalagi tangan kita 2, fungsinya 1. Hidung kita 1, tapi lubangnya 2. Ya, fungsinya 1. Lisan kita ini 1, tapi fungsinya malah 2. Apa itu? Mengecap dan berbicara. Makanya jangan boros. Hanya 1 digunakan 2 hal. Gunakan lisan ini dengan efektif, jangan boros. Maka sebut dengan satu ungkapan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisan. Itu hidayah dari Allah agar kita bisa mencapai yang baik. Syukuri itu, bersyukurlah itu. Cuma baik insting kita, indera kita itu kadang menipu kita. Sering kita lihat ada air di kejauhan ketika melihat jalan raya yang panas. Ketika kita datangi ternyata hanya fata morgana. Sering kita melihat perempuan cantik karena gincunya habis, kelihatan hilang cantiknya. Kalau cinta karena hanya gincu, maka akan cepat layu. Pandangan mata ini bisa menipu kita. Kemudian Allah kasih lagi hidayah yang ketiga, disebut dengan hidayatul aqli, khusus untuk manusia.
hidayah berupa akal. Cuma kalau akal saja ini masih bisa menjerumuskan kita. Kenapa orang datang ke satu tempat, dia bawa sandal yang jelek, pulangnya lihat kok ada sandal bagus. Kira-kira yang berpikir ini jelek bagus itu siapa? Akal kita. Ya enggak? Seandainya hanya nuruti akal saja, pasti rebutan yang baik itu. Makanya ada ungkapan, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Dipraktekkan ke sandal. Bawa sandal yang jelek, pulangnya ambil sandal yang baik. Itu pertimbangan akal saja. Akal ini memang benar, itu baik, tahu. Kualitasnya baik, tahu akal itu. Maka perlu kita hidayah yang keempat disebut dengan hidayatul din wa syara'i'. Hidayah berupa agama dan syariat, yaitu hidayatul Quran, yang pasti akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Berbahagialah kalau para santri semua tidak pernah lepas dari Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan barokah Al-Quran dunia akhirat. Tapi jangan berhenti di situ. Al-Quran berfungsi yang kedua. Ini penting. Apa itu? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran itu memberikan hujjah, memberikan argumentasi yang sangat baik, ya. Mampu memberikan penjelasan yang luar biasa dan juga memberikan membedakan mana yang hak dan yang batil. Artinya kalau memang Al-Quran itu sebagai imam kita, ya, sebagai panutan kita, maka tentu Al-Quran itu harus menjadi wasit yang jujur untuk diri kita. Mintalah pertimbangan kepada Al-Quran. Setiap langkah kita itu mintalah pertimbangan kepada Al-Quran. Benarkah apa yang saya lakukan ini menurut Al-Quran atau tidak? Insya Allah kalau kita hati-hati demikian, maka barokah Al-Quran akan mengalir untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya mendapatkan barokah Al-Quran melalui bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dibaca.